Gue nggak mau di sini dijadikan seperti orang bodoh. Gue nggak mau di sini kayak dimanfaatin. Kalau di sini gue nurut karena gue cinta kebersihan, bukan berarti kita harus dibodohin. Tapi udah bersih. Dari sini. Gini aja, nih lihat, itu si kompor, si Eku lagi istirahat di atas. Oh, ya. kalau malah Kita enak-enak ganggu tidur aja. dia. Iya benar. Tuh, ya. Tuh. Cuman soalnya Oke. enak-enak. Nah, sekarang ya. Ini nggak apa-apa ini. Ibu komandan ini, Tiko. Ya. Ibu komandan lihat dulu. Lihat dapur Ibu komandan. Nih lihat. Lihat nih dapur. Tetap harus Lihat ini tanggung dapurnya jawab kan, ada. kamu koordinator Hah? kebersihan. Apa gunanya seksi kebersihan? Hah? Apa gunanya si Eku komandan? Ya itu di dapur, Dapur bisa berantakan hancur begini semuanya. apa-apaan coba? Hah? Bersihin sok. Ini kan tadi aku udah beresin. Itu tuh kan. Lihat. Ada jadi begini nih. Eko turun. Ini apa lagi? Eko. Ya kan? Coba apa gunanya si Eku? Ditunjuk Sekarang lo lihat dikasih dapur. kepercayaan. Begini aja nggak bisa. No, lihat no. Ini Sini apa lo. ini? Malah tidur. Lihat di kerjaannya. dapur. Siapa yang main kayak begini? Eko. Hah? Coba sekarang, coba. Sebentar saya baru masih habis istirahat. Terserah ini apa? Coba jawab, kasih penjelasan. Coba. Oke, udah. Makanya jangan tidur mulu. Oke. Ya. Coba sekarang kan. Ayo, sini. Eko sini. Sana lo. Lo biasa aja, biasa aja nggak? Ikut gua. Biasa aja. Sebelum tadi saya istirahat, kita bersih-bersih, semuanya sudah clear dan yang lain juga sudah tahu. Di sini bersih, Mbak Roma di atas juga sudah bersih. Tidak ada pakaian bergelantungan. Dengan mata telanjang bisa Anda lihat di bawah itu bersih. Sebelum saya istirahat, itu juga bersih. Dan yang terakhir bersih-bersih di sini adalah Dracula. Dari awal pertama kali gue masuk Serambi, gue mengenal Eku itu orangnya pertama kali diem, gak banyak bicara. Cuma memang dalam otak pikiran gue sih gue mikir kalau si Eku itu diem pasti ada strategi. Pertama, kedua mungkin dia takut karena ngelihat penghuni yang lain yang karakternya lebih kuat. Apalagi ngelihat gue saat itu yang gue keluarin diri gue lebih kuat dari yang lain. Nah, tapi ternyata minggu pertama si Eku mulai kelihatan tuh. Strategi dia mulai jalan. Dia udah mulai kayak bunglon. Tapi minggu kedua, dia berubah lagi. Dia suka ngomporin si ini, ngomporin si itu. Nanti si ini diadu domba, si itu diadu domba. Gua pikir, wah nih anak pinter juga ya. Strateginya juga kuat. Minggu ketiga dan sampai sekarang, ternyata dia makin berani ngelawan gua. Karena yang gua yakinin adalah dengan strategi gua dan keyakinan diri gue yang kuat, penghuni di rumah ini gak ada yang berani sama gue. Dan dia mulai berani. Sampai hari ini dia berani ngelawan gue. Dan gue yakin sih, sebenarnya Eku itu takut sama gue. Cuman itu merupakan bagian dari strategi dia untuk berusaha kuat di depan gue. Saya hanya melihat apa yang ada di depan saya saja, ya. Ya. Saya hanya melihat apa yang di depan saya saja dan kamu tadi pagi tidak ada report sama sekali bagian-bagian mana yang sudah bersih. Terserah, Jadi saya yang tidak tahu. penting saya sudah melakukan apa yang Anda perintahkan. Di sini saya juga sudah mencoba baik dengan Anda karena saya di sini juga cinta kebersihan. Eko, karena kamu sudah lalai dalam tugas kamu, saya berikan hukuman. Oh, saya nggak mau. Cari aja koordinator yang baru. Biar Ibu Komandan bisa puas. Lihat, semua sudah bersih. Saksi masih hidup semua. Rumah ini bersih karena gue. Mendingan dicari dulu. Terserah, gua nggak terima. Silahkan pikir-pikir Pasti lagi, kamu Ibu capek Komandan. dari tadi Michiko pagi. yang baik, saya Ya, sudah masa baik. bersih Sama Anda saya sih, hormati. Ah, baiknya Silahkan juga kamu, Mak, ada pikir-pikir sesuatu. lagi. Terserah, bodoh amat. Bodoh. Udah baik. Eko, Oh, dia mah nggak tanggung jawab. Masa main cabut-cabut. Terserah. Duduk dulu. Bodoh. Ibu komandan udah salah pilih, Ibu komandan. Oke, dan akhirnya terjadilah adu mulut antara Eku, asisten kebersihan, dengan Denny dan juga Gumai, di mana Denny dan juga Gumai benar-benar menginfokan saya dan mengkompori juga di situ. Dan
kayaknya di situ Eku juga terlihat lebih melemah. Biasanya juga dia lebih suka adu mulut sama saya, tapi tadi lebih banyak pertengkaran sama Gumai, dan solusi yang saya berikan adalah ya mungkin Eku bisa kita ganti dengan yang lain untuk asisten kebersihan. Cuma saya belum tahu, saya masih lihat dulu gimana nanti Eku besok-besoknya apakah masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik atau enggak. Cuma atas kejadian ini saya masih memberikan toleransi sih untuk Eku. Eku menjadi korban kejailan Dendi dan juga Gumai. Kinerjanya sebagai koordinator kebersihan rumah Serambi telah tercoreng. Apakah kelanjutan dari drama tersebut? Akankah Eku membalas perbuatan Dendi dan juga Gumai seandainya ia terpilih menjadi Key Master minggu ini? Ternyata logika, kalau kita pintar, sampah di sebelah sana bisa berterbangan kemana-mana, itu pasti ada yang ngerjain. Logika loh Mbak Devi. Tapi tadi juga aku lihat dapur bersih kan, Betul. ruang tamu bersih, living room bersih, meja makan bersih semua. Tapi kok tadi bisa berantakan? Makanya, gue nggak mau di sini dijadikan seperti orang bodoh. Gue nggak mau di sini kayak dimanfaatin. Kalau di sini gue nurut karena gue cinta kebersihan, bukan berarti kita harus dibodohin. Kita harus dikerjain. Kita nggak mau. Apalagi Dracula di sini dia bukan siapa-siapa. Bung Lon juga ikut-ikutan. Gue kayaknya di sini nggak suka sama mereka bertiga. Berhubung di sini Michiko jadi komandannya, sebisa mungkin kita harus ngambil hati, walaupun di sini gue nggak terlalu apa ya biasa aja. Cuman ini kita harus lakuin. Tapi bentar, pasti ada yang nggak beres nih di sini. Tuh. Tadi yang pertama marah duluan siapa? Mereka. Ini gue pikir juga kayaknya tadi awalnya Dendi manggil gue, walaupun dia bodyguard, gue curiganya Dendi sama Dracula. Ini Bunglon sama Dracula biasanya sama aja, tingkahnya gue tahu. Udah jahil, nggak mau disalahin, mau keras kepala, mau menang sendiri. Mereka pengennya ngerjain gua, ngerjain Mbak Devi di sini. Kita bukan orang bodoh, kita juga bukan orang yang mau disuruh dengan seenak-enak saja. Di rumah ini ada peraturan, di rumah ini nggak bisa semena-mena gitu loh Mbak Devi. Gue nggak suka. Aku juga curiga tadi sama si Dracula sama si Bunglon, jangan-jangan mereka juga yang ngerjain kamu, Eku. Tadi pagi gue juga cukup kaget Michiko mempercayain gue untuk jadi koordinator kebersihan di rumah ini. Gue cukup seneng karena gue anggap ini kayak genderang damai dari Michiko. Jadi di sini gue juga care sama Michiko, jadi saya juga jadi koordinator, dan kondisi rumah alhamdulillah semuanya sudah bersih. Saya juga sudah maintain dengan baik teman yang di luar, yang di dalam maupun yang di atas. Dan tiba-tiba kayaknya ada yang nggak suka, saya lagi tidur, habis beres-beres istirahat, ada yang temen jahil, terus pengen kayak mengadu domba saya sama Michiko. Tapi di sini gua nggak kepancing emosi untuk Michiko, karena gua tahu di sini yang ngerjain gue kayaknya Gumai sama si Dendi. Jadi gue sengaja emosi karena gue harus mempersiapkan setiap strategi gue di rumah ini. Apapun yang terjadi, gue harus siap dengan strategi yang gue susun dari awal. Terus, Ya gue juga curiganya kayak gitu. baiknya kita gimana, Ku? Kita selidiki diam-diam saja atau kita kerjain aja mereka, Ku? Yang pasti ya kalau pengen cari gara-gara sama Eku, terutama Eku juga di sini nggak bakal tinggal diem. Gue bakal cari cara buat ngerjain semuanya. Terutama kita harus ngerjain Michiko tanpa ada jejak dari kita berdua.